Entry itu pagi, ini malam sudah dapat teman-teman, sudah 2 kali SL lebih. Dan ini adalah sebuah signal yang cukup bagus untuk saya ambil, tadi saya bilang begitu ya, dan ternyata memang beneran naik teman-teman. Ini profit lumayan hari ini $180, ini seharian, nggak ganti hari, dari Senin ke Senin, pagi ke malam. Dan intinya teman-teman perlu diingat, ya tekniknya gitu-gitu aja, sama teman-teman, ada 2 hal penting. Buat teman-teman yang mau penghasilan tambahan, ini ada peluang untuk menjadi XM partner teman-teman. Jadi menjalankan afiliasi dari broker XM. Ini hadiahnya atau bayarannya gede sekali teman-teman, di mana teman-teman itu bisa mendapatkan komisi sampai dengan $80 per lot ya. Untuk forex, kemudian untuk kripto, dan untuk logam itu sampai dengan $40 per lot. Tugasnya ngapain? Tugasnya hanya daftar, undang teman, kemudian nanti orang yang trading itu komisinya masuk ke teman-teman ya, untuk split ya, bagi hasil dari split seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa menjadi penghasilan sampingan buat teman-teman semuanya. Untuk informasi selengkapnya, teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel ini ya teman-teman. Di video ini saya mau praktek trading sambil sekalian sharing-sharing sama teman-teman dan saya izin untuk ambil posisi buy terlebih dahulu teman-teman. Oke, di sini saya trading sendiri aja ya sambil sekalian sharing-sharing kayak gitu. Nah, di sini ini saya buka di time frame D1 karena kebetulan ada signalnya di D1 dan H4-nya juga searah juga. Jadi seperti biasa saya time frame-nya itu H4 plus D1. Jadi selama H4 plus D1 signalnya sama-sama bagus searah ya di situ saya ambil teman-teman. Nah, di sini signalnya muncul ini dari time frame gedenya dia mau naik. Di sini ada zona demand ya. Supportnya di bawah sini, demand-nya di sini. Nah, di zona demand itu terbentuk candlestick bullish harami. Bullish harami adalah sebuah candle di mana dia sebelumnya naik atau turun lebih panjang, putar baliknya lebih pendek dan sebelahnya dikonfirmasi putar balik. Kalau di sini contohnya adalah turun ya, naiknya lebih pendek, sebelahnya dibuka naik. Ini signal buy ya teman-teman. Ya, signal buy ini nggak cuman kita iniin aja ya. Kalau lihat candlestick tuh nggak cuman dari candlesticknya aja. Kalau bisa candlestick itu muncul di dekat zona penting. Nah, disitulah baru benar-benar valid. Karena kalau kita asal buy saat candlestick seperti ini, tapi nggak di zona penting, biasanya mudah banget putar balik, teman-teman. Kalau yang saya alami seperti itu. Itulah kenapa saya melakukan kombinasi, teman-teman. Jadi kombinasi itu sangat penting. Ketika candlestick-nya nggak valid, support resistennya kebetulan valid. Ketika support resistennya nggak valid, candlestick-nya kebetulan valid gitu. Jadi pada saat entry seperti ini, itu sangat kuat, teman-teman. Gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi nggak asal buy pada saat support, enggak. Di support itu nunggu signal naik dulu baru buy gitu. Gitu, teman-teman. Dan ini signalnya cukup bagus, teman-teman. Kemudian di time frame H4 ini juga lagi bullish dan di sini juga ada signal ya pagi ini ada doji sebelahnya buka naik. Nah, untuk SL-nya saya nggak bisa ujung bawah, teman-teman. Kenapa nggak bisa? Karena trading saya cenderung daily, semi-semi swing ya kalau pas lagi hold profit. Kalau hold minus nggak pernah lama, kalau hold profit bisa lama. SL-nya saya nggak bisa ambil ujung bawah karena kejauhan. SL-nya saya akan patokan di H4-nya aja. Sama di D1 juga sih. Nah, SL-nya paling di daerah sini, teman-teman. Nah, oke, ini sebenarnya udah cukup mewakili karena kalau hari ini dia jadi merah, itu sebenarnya sudah tidak valid signalnya, apalagi kalau menekan ke bawah, gitu. Makanya SL-nya cukup di sini sebenarnya. Selama D1-nya masih hijau, ya masih aman gitu. Kecuali kalau mau trading swing atau long term, ya SL-nya jelas agak di bawah sini, teman-teman. Sebenarnya teknik saya itu cocok untuk swing atau long term ya. Tapi saya ngambil ujungnya doang. Kalau untuk para trader swing atau long term ya, dia SL-nya di sini, TP-nya mungkin di atas ya. Daerah arah atas kayak gitu. Itu mungkin butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Kecuali ada news gede yang memang market bergerak cepat ke situ gitu. Gitu. Karena saya daily, saya ngambil rank yang lebih kecil. Di sini aja gitu. Nanti kalau drop dan di bawah ada signal lagi baru ngambil lagi di bawah kayak gitu. Kalau swing kan sekalian ya, jangkauannya lebar sekalian. Oke deh, SL-nya tak pasang dulu di sini teman-teman ya.
123,978. 123,97. Dan untuk dapat 1/2 pun ini nggak begitu susah teman-teman. Coba ya kita lihat. Nah, 1/2-nya ini nggak begitu susah. Ada daerah-daerah sini aja udah 1/2 teman-teman, lebih bahkan ya. Oke deh, nanti kita lihat kalau sudah 1/2 ya sudah, tak close teman-teman. Gitu. Oke ya teman-teman semuanya, saya skip dulu, ini adalah hari Senin jam 8:30 pagi, tanggalnya abain aja. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Senin jam 7:30 malam. Jadi saya entry pagi ya tadi. Entry itu pagi, ini malam sudah dapat teman-teman, sudah 2 kali SL lebih. Dan ini adalah sebuah signal yang cukup bagus untuk saya ambil. Tadi saya bilang begitu ya, dan ternyata memang beneran naik teman-teman. Ini profit lumayan hari ini $180. Ini seharian, nggak ganti hari, dari Senin ke Senin, pagi ke malam. Dan intinya teman-teman perlu diingat, ya tekniknya gitu-gitu aja, sama teman-teman. Ada 2 hal penting. Yang pertama adalah cari zona penting, kemudian yang kedua cari konfirmasinya. Di sini kan zona pentingnya ini teman-teman, demand ya. Nah, ini zona pentingnya. Kemudian konfirmasinya ada di sini. Ini bullish harami ya. Ini di D1-nya. Sebenarnya ini teknik untuk trader swing dan long term. Sebenarnya teman-teman. Cuman saya ngambil ujungnya doang. Kalau para swing trader kan dia entry begini, SL-nya di sini paling. TP-nya bisa di sini, ya di sini ya. Sekali lagi kayak gitu. Kalau saya enggak, saya kan mengantisipasi cuma lonjakan sementara doang terus turun gitu kan. Saya pengen cari yang paling aman. Teknik entry itu bagus untuk para analis long term swing teman-teman. Tapi saya ngambil ujungnya doang. Segini doang. Cerit gitu. Makanya di video-video lama itu teman-teman sering lihat gitu. Contoh ya, ini SAU USD aja yang paling saya ingat teman-teman. Teman-teman pasti ingat saya entry buy di sini dan TP di sini. Kenapa? Swing pada nyampe sini teman-teman. Gitu, pada nyampe atas mungkin 2 kali SL. Kalau saya enggak, entry buy-nya di sini, ambil ujungnya doang. Jadi tren sepanjang ini tak ambil ujungnya doang. Kayak gitu sih kebiasaan saya. Kenapa? Karena memang candle D1 tuh D1 H4 tuh valid teman-teman, untuk masuk itu valid gitu. Cuman ya karena saya daily saya ngambil ujungnya, lalu pindah pair, cari ujungnya yang lain, pindah pair lagi kayak gitu. Kemudian saya juga pernah entry di sini, ya ambil ujungnya doang, segini doang teman-teman. Ya, padahal masih panjang ya. Kemudian saya pernah entry di sini. Kalau nggak di channel ini ya channel sebelah ya, channel praktisi. Nah, kemudian saya di sini juga ambil ujungnya doang. Ini kan masih panjang teman-teman, ya nggak? Ya, tapi saya biasanya ambil ujung-ujungnya doang kayak gitu. Contohnya ya kayak GBP ini teman-teman. Ini contoh juga. Tapi ya bukan berarti ini harus swing ya, enggak juga teman-teman. Trading pakai time frame D1 ngambil sedikit-sedikit ya nggak masalah juga gitu. Bukan berarti kalau pakai time frame gede harus lama, harus berminggu-minggu ya enggak juga. H4 kalau mau sehari juga nggak masalah. Yang penting kan risk rewardnya udah dapat gitu doang teman-teman. Oke ya teman-teman ya, karena memang hari ini sudah dapat, saya juga udah TP di pair lain juga ya. Ini cukup bareng-bareng karena ada market yang searah, ya ini USD sedikit melemah. Jadi entry-entryan saya pada profit teman-teman. Oke ya teman-teman, tak akhiri dulu. Kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan video ini, teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Sekian ya.